Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka, saya dari Unit 6 Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akad qard. Pengertian akad qard yaitu pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak meminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Qard adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati. Secara teknis, pinjaman ini diberikan oleh seseorang atau lembaga keuangan syariah pada orang lain yang kemudian digunakan untuk kebutuhan yang mendesak. Pembayarannya bisa dilakukan dengan diangsur atau lunas sekaligus. Menurut Bank Indonesia, qard adalah pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban peminjaman mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Qard berlaku tanpa imbalan karena meminjamkan uang dengan imbalan adalah riba. Riba qard tidak boleh dilakukan karena akad qard dalam Islam bertujuan untuk tolong-menolong dan bukan untuk mengambil keuntungan. Pada dasarnya, riba qard adalah hasil keuntungan yang didapatkan dari tambahan pembayaran pokok pinjaman yang disyaratkan oleh peminjam, sehingga pemberi utang akan mendapatkan kelebihan dari si penerima utang. Contoh gini, ada pihak A yang meminjam uang sebesar 5 juta rupiah, namun kemudian meminta imbalan kepada pihak B sebesar 6 juta rupiah tanpa kejelasan kelebihan uang 1 juta tersebut digunakan untuk apa dan kenapa harus dibayarkan. Hal inilah yang disebut sebagai riba qard. Adapun syarat dan rukun qard, yang pertama dapat berlaku dengan sah jika semua pihak yang terlibat memenuhi syarat dan rukunnya. Syarat dan rukun dalam akad qard yaitu yang pertama ada peminjam atau muktarid. Pihak peminjam harus seorang yang ahliyah muamalah, yang berarti harus baligh, berakal waras, tidak mahjur atau secara syariat tidak diperkenankan mengatur hartanya sendiri. Yang kedua ada pemberi pinjaman, yaitu mukrid. Pihak pemberi pinjaman haruslah seorang ahliyat at-tabaru atau layak bersosial, dengan arti mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat. Dalam qard, seorang mukrid meminjamkan dananya tanpa paksaan dari pihak lain. Dalam perbankan syariah, qard dijalankan sebagai fungsi sosial bank. Dananya bisa berasal dari dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun dari agniya atau dari sebagian keuntungan bank. Barang atau utang, mauqud alaih. Yang barang yang digunakan sebagai objek dalam qard harus dapat diakad salam. Dengan bisa diakad salam, maka barang tersebut dianggap sah untuk dihutangkan. Yang kelima ada ijab kabul atau sigat. Ucapan dalam ijab kabul harus dilakukan dengan jelas dan dapat dipahami oleh kedua pihak sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dalam perbankan syariah, akad qard memiliki beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama, bank, yaitu pihak yang menyediakan dan meminjamkan uang. Yang kedua, nasabah, pihak yang meminjam uang tersebut dari bank. Yang ketiga ada proyeksi atau gambaran usaha. Penjelasan mengenai tujuan terjadinya ikatan al-qard atau akad qard. Fungsi akad qard yaitu bertujuan untuk membantu nasabah yang sedang membutuhkan dana cepat atau untuk kebutuhan yang mendesak. Qard hasan yang menjadi pembeda lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional karena membawa misi sosial di dalamnya. Misi sosial ini dapat meningkatkan citra positif dan loyalitas masyarakat pada lembaga keuangan syariah. Yaitu qard ada bermacam-macam. Yang pertama, menurut lembaga keuangan syariah, akad qard terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama akad qard yang berdiri sendiri dan hanya bermaksud sebagai tujuan sosial sesuai dengan apa yang tertera di Fatwa MUI nomor 19 atau MUI 2021 yang menjelaskan bahwa al-qard ada bukan sebagai kelengkapan transaksi atau sarana untuk mencari keuntungan. Akad qard yang terjadi sebagai sarana untuk melengkapi transaksi lain yang bersifat komersial atau termasuk ke dalam akad-akad muwadah untuk mendapatkan keuntungan.
Pihak ketiga hanya adalah menggunakan dana tersebut untuk tujuan komersial seperti pembiayaan pengurusan haji, lembaga keuangan syariah, produk rahan emas, pengalihan utang, dan ajakan piutang. Hanya sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.